أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia yang telah diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Semoga apa-apa yang kita lakukan dari amal soleh pada pagi yang berbahagia ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengangkat sebuah tema yang tema ini sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Tema ini keterkaitannya erat dengan akhlak, dengan sikap yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia merupakan syariat yang hendaknya dijalankan oleh umat ini adalah itsar. Itsar. Itsar itu tulisannya hamzah kasroh, hamzah berharakat kasroh, kemudian ya sukun, i, kemudian sa pakai mat, sa, kemudian di akhirnya ro, isar. Sudah pernah mendengar kalimat ini sebelumnya? Isar. Isar. Apa itu isar? Isar itu adalah mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini kalau diistilahkan bahasa Indonesia apa ini? Kalau bahasa Arab namanya isar. Tapi kalau diterjemahkan secara bahasa itu tadi pengertiannya, mendahulukan atau mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Bukan karena dia tidak berhak, dia juga berhak untuk mendapatkan itu. Tapi dia utamakan orang lain, dia dahulukan orang lain, haknya dia gugurkan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya apa? Apa istilahnya ini? Mengalah. Iya, mengalah, bisa diterjemahkan mengalah. Isar ini bisa kita katakan mengalah. Ketika kita punya hak, kita punya hak. Tapi hak kita itu kita gugurkan, kita berikan kepada orang lain. Silakan Pak. Misal dalam suatu kondisi kita sedang antri di
di tempat perbelanjaan, anggaplah supermarket, ada di belakang kita, kita lihat sepertinya terlalu buru-buru. Kasihan, kayaknya ada sesuatu yang penting ingin dia lakukan. Kita sudah berhak, kita sudah di depan nih, di antrian depan. 2, 3, antrian ketiga. Pertama, kedua, kita pertama. Berarti kita orang yang berhak untuk lebih dahulu menyelesaikan perbelanjaan kita, menunaikan transaksi yang harus kita selesaikan. Tapi kita gugurkan hak kita itu tadi, kita berikan, silakan Bu, sepertinya Ibu sedang buru-buru nih, silakan Ibu dulu. Ini disebut dengan isar. Kalau bahasa kita, kita sedang mengalah. Hak kita gugurkan, lalu kita berikan kepada orang lain. Ini disebut dengan isar. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mengajarkan kepada para sahabatnya agar menanamkan kepedulian kepada sesama, mengajarkan kepada sahabat untuk memiliki jiwa sosial yang begitu tinggi, rasa empati, tidak egois, dan tidak memikirkan diri sendiri. Ini luar biasa. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanamkan nilai-nilai yang begitu besar. Kita kadang melihat ini perkara yang sepele. Kadang banyak orang jangankan mengalah, bahkan dia menyerobot hak orang lain. Yang sesuatu pemandang yang tidak enak dilihat adalah dia itu sedang memakai atribut yang terlihat dia adalah seorang muslim. Ini sangat tidak baik dilihat. Jangankan mau mengalah, bahkan banyak di antara kaum muslimin yang dia menyerobot dan mengambil hak orang lain. Ini kan suatu pelanggaran yang kadang tidak kita sadari. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengulang kaji kita agar akhlak yang satu ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak terlupakan dalam setiap aktivitas kita. Karena aktivitas terkait dengan isar ini kaitannya dengan banyak sekali yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Banyak akan kita dapatkan. Kalau kita bisa mengamalkan isar ini bukan perkara yang dilihat dari segi sosial ini orang baik, dari segi akhlak ini orang Masya Allah memiliki akhlak yang baik. Tidak hanya itu yang kita dapatkan dari nilai pujian duniawi. Tidak, akan tetapi kita akan mendapatkan nilai akhirat yang besar berupa pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bagian daripada akhlak yang mulia yang hendaknya kita tanamkan, yang selalu menghiasi diri kita dimanapun kita berada. Keterkaitan dengan isar ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyinggungnya di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin punya Al-Quran di Androidnya, silahkan buka surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Baik, kita buka Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah menempati rumah-rumah mereka. Maksudnya orang yang sudah berdiam lama di rumah-rumah, di sini maksudnya adalah orang-orang Ansor yang mereka sudah menetap lama di kota Madinah. Wal imana min qablihim, dan mereka sudah beriman sebelum datangnya Nabi, sebelum datangnya para sahabat. Siapa mereka para sahabat-sahabat yang datang ke Madinah?
disebut dengan muhajirin. Jadi orang-orang yang sudah berdiam lama di Madinah lalu sudah beriman sebelum datangnya Nabi, sebelum Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, mereka sudah beriman terlebih dahulu. Maka mereka ini disebut dengan Ansor. Adapun sahabat-sahabat Nabi yang meninggalkan kampung halamannya, kota Mekah ketika itu, untuk menyelamatkan agama mereka, mereka harus berhijrah ke Madinah, maka mereka disebut dengan muhajirin. Kita lanjutkan potongan ayatnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Lihat, sifat orang Ansor ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke mereka. Mereka ini punya sifat cinta kepada orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan agamanya, pindah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Lalu orang-orang muhajirin memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu besar daripada orang-orang Ansor. Tapi orang-orang Ansor ini tidak pernah terdapat di dalam jiwa mereka itu sedikit pun hasad, dengki kepada orang-orang muhajirin. Makanya kalau kita lihat dalam ayat yang lain, Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sabiqunal awwalun, siapa mereka sabiqunal awwalun itu? Sahabat-sahabat yang pertama sekali masuk Islam. Tapi yang pertama sekali disebutkan oleh Allah, muhajirin dulu atau ansar? Muhajirin dulu atau ansar dalam ayat ini? Muhajirin. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Penyebutan ansar terlebih dahulu. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa muhajirin itu lebih afdal daripada kaum ansar. Makanya kata Allah SWT dalam potongan ayat ini, wala yajiduna fi sudurihim hajah. Orang-orang ansar ini kalau bisa kita melihat hati jiwa mereka, itu tidak terdapat dalam jiwa mereka itu sedikit pun rasa hasad terhadap apa yang Allah berikan, karunia-karunia yang Allah berikan kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'siruna ala anfusihim. Kita lanjutkan potongan ayat berikutnya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lihat sifat orang Ansor yang berikutnya, yaitu wa yu'sirun, mereka mengalah. Mereka ini penduduk asli di Madinah. Tapi wa yu'sirun, mereka mengalah, mereka menggugurkan hak-hak mereka, lalu mereka utamakan, mereka berikan kepada sahabat-sahabat muhajirin yang datang ketika itu. Walau kana bihim khasasah, bukan karena sahabat Ansor ini tidak butuh. Bukan karena sahabat Ansor ini sudah punya lebih, lalu kemudian sisanya itu diberikan kepada muhajirin. Tidak, mereka juga sama statusnya, sama-sama butuh. Sebagaimana orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah, mereka butuh, orang-orang Ansor pun juga sama-sama butuh. Cuma mereka gugurkan kebutuhan mereka ini, mereka lepaskan kebutuhan mereka ini, mereka berikan kepada sahabat muhajirin. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potongan ayat terakhir, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir, dari sifat bakhil, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita ulangi kembali surah Al-Hasyr ini, Al-Hasyr ayat yang ke-9 ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana ada beberapa sifat yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Yang pertama, mereka ini memiliki rasa cinta, kasih sayang begitu besar kepada orang-orang muhajirin. Yang kedua,
mereka tidak pernah memiliki rasa hasad dengki kepada orang-orang muhajirin. Dan itu kita dapatkan di antara salah satu contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di Madinah, terkumpul di sana sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Tidak berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bermajelis dengan para sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk. Di saat itu terlihat oleh para sahabat sedang menenteng sendalnya dengan tangan kirinya. Kemudian terlihat di wajah beliau ini masih basah, di jenggotnya juga masih basah, sisa-sisa air wudhu, menunjukkan bahwa beliau baru saja selesai berwudhu. Namun yang mengagetkan di saat itu adalah Nabi SAW mengucapkan satu kalimat di hadapan para sahabat di saat itu. Kata Rasul SAW, yattali'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi SAW, datang kepada kalian seorang yang dia ini adalah penghuni surga sekarang ini, kata Nabi SAW. Di saat itu para sahabat kaget. Seluruh para sahabat yang mendengarkan ucapan Nabi SAW itu terkaget-kaget. Seraya mereka menoleh ke belakang, dilihat ternyata yang masuk itu adalah salah seorang sahabat dari Ansor. Kemudian keesokan hari para sahabat juga bermajelis bersama Nabi. Seperti inilah mereka para sahabat mendekat dengan Nabi, dekat sehingga ketika masuk sahabat yang sama, Nabi SAW pun berbisik kepada sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Nabi. Kata Nabi SAW, yattali alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Datang lagi, masuk lagi kepada kalian saat ini seorang laki-laki penghuni surga. Lalu secara spontan para sahabat ketika itu menoleh lagi ke belakang. Ternyata dilihat laki-laki yang sama. Selesai, kemudian bermajelis lagi di hari yang ketiga. Dan terulang lagi ucapan yang sama. Ternyata terlihat sahabat yang masuk adalah sahabat yang sama. Ada salah seorang sahabat yang duduk di antara majelis tersebut yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu kemudian beliau ingin tahu ada amalan spesial apa yang dimiliki oleh seorang sahabat Ansor tersebut. Dia izinlah nginap 3 hari di rumahnya. Dia beralasan bahwa saya sudah bersumpah untuk tidak masuk ke rumah. Saya sedikit ada masalah lah dengan ayah saya. Dia mengatakan saya ada masalah dengan ayah saya dan saya sudah mengucapkan sumpah untuk tidak masuk ke rumah selama 3 hari. Lalu kemudian sahabat Ansor tersebut mengizinkan, silahkan nginap di rumah saya selama 3 hari. Nginap di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tidak ada satupun amalan yang spesial yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini. Artinya apapun yang dia lakukan dari amalan soleh itu juga biasa dilakukan oleh para sahabat yang lain. Tidak ada amalan-amalan yang berbeda. Tidak ada amalan-amalan yang mungkin lebih menonjol yang dilakukan oleh sahabat tersebut selama 3 hari nginap. Lalu kemudian dia mengakulah secara jujur bahwa sesungguhnya saya izin menginap di sini tidak lain dan tidak bukan saya ingin tahu kenapa sampai Nabi SAW mengatakan bahwa engkau adalah termasuk penghuni surga. Dan itu 3 kali diulang oleh Rasulullah. Kata sahabat, saya nggak tahu dan saya tidak punya amalan apapun yang spesial yang saya lakukan. Kamu bisa lihat di hari pertama, kedua, ketiga. Kecuali kata beliau, di antara amalan yang beliau miliki, termasuk amalan hati, saya tidak pernah hasad kepada seorang pun dari kaum muslimin. Termasuk sahabat Muhajirin yang datang. Ini pendatang, Muhajirin ini pendatang. Dan sebagai pendatang juga tidak sok-sokan mereka, tidak. Cuma biasa, kadang namanya manusia, hati itu tidak bisa dijaga. Manusia, apalagi musuhnya sangat besar sekali. Syaitan, iblis tidak akan mungkin membiarkan hati kita bersih dari sifat hasad ini. Buktinya putra terbaik Nabi Adam alaihissalam sampai tega membunuh saudaranya.
Itu karena apa? Kurang soleh apa lagi di putra Nabi Adam alaihissalam? Bisa dimasuki penyakit hasad, dan akibatnya fatal. Dia sampai tega membunuh saudara kandungnya sendiri. Kita, siapa yang bisa menjamin kita terbebas dari sifat hasad ini, sifat dengki? Itu yang dimiliki oleh sahabat tersebut, sehingga kata Abdullah bin Amr al-As, kata beliau mengatakan, hazihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Ini yang ternyata ada pada dirimu, amalan yang luar biasa ini, dan ini adalah amalan yang sangat berat untuk dilakukan oleh kami. Ketika itu sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sifat orang-orang Al-Ansar. Jadi di antara sifat orang-orang Ansar ada wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Mereka tidak memiliki rasa hasad, dengki kepada sahabat-sahabat Muhajirin dari apa yang Allah berikan, karunia-karunia, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Mereka tidak pernah iri dan dengki. Baik, di antara potongan ayat ini yang ayat-ayat yang ke-9 dari surah Al-Hasyr ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini yang perlu kita garis bawahi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di antara sifat orang-orang Ansar adalah mereka ini mengutamakan sahabat-sahabat Muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun dalam kondisi mereka butuh. Potongan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebabnya. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada namanya asbabul nuzul. Asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat tersebut. Nah, potongan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ini ada ceritanya. Jadi tidak ujuk-ujuk begitu saja turun ayat ini. Jadi dilalui oleh satu cerita yang menakjubkan, dan cerita ini bukan hanya kita yang kagum terhadapnya, tapi sampai-sampai dalam riwayat itu Allah pun terkagum-kagum. Bahkan dalam riwayat yang lain Allah sampai tertawa melihat kejadian ini. Apa itu kejadiannya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dan hadis ini sampai kepada sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Laki-laki ini pendatang, tamu Nabi lah, tamu seorang pemimpin, tamu presiden. Datang tentu sebagai tuan rumah, yaitu Nabi SAW berkewajiban untuk menjamu tamunya. Sehingga Nabi SAW mengutus seseorang untuk datang bertanya ke rumah istri-istri Nabi. Tanya, ada apa di rumah? Istri-istri Nabi menjawab, enggak ada apa-apa ya Nabi, enggak ada apa-apa, kecuali cuma air putih doang, enggak ada makanan. Walaupun sebutir kurma di saat itu enggak ada, yang ada cuma air putih doang. Dan itu bukan satu rumah istri Nabi doang, seluruh istri Nabi ketika itu di rumahnya cuma air putih tok. Berarti tidak ada sesuatu apa yang bisa menjadikan Nabi SAW untuk menjamu tamunya ini. Sehingga Nabi SAW ketika itu ada para sahabat-sahabat, Nabi menawarkan, siapa di antara kalian yang ingin menjamu tamuku? Ditegaskan oleh Nabi SAW, tamu Nabi. Ada seorang laki-laki dari Ansor ketika itu mengangkat tangan, saya ya Nabi, saya akan menjamu tamu anda ini. Lalu kata Nabi, silahkan. Karena seorang sahabat ini belum bertanya dulu, belum dia minta keterangan pada istrinya di rumah, ada atau tidak nih makanan di rumah. Dia sudah memberanikan diri saja untuk menyanggupi permintaan Nabi SAW untuk menjamu tamu Nabi tadi. Ketika seorang sahabat Ansar ini membawa tamu Nabi SAW ke rumah, baru kemudian dia tanya istrinya, ada apa di rumah? Makanan apa yang bisa siap saji untuk tamu kita ini? Kata istrinya berbisik, enggak ada makanan apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak kita. Cuma tok untuk anak-anak mereka. Mereka, ayah, ibunya
di malam itu tidak bisa makan karena makan itu hanya untuk anak-anaknya. Kata suaminya mengatakan, ya sudah, ajak anak kita bermain. Nanti waktu Isya anak kita diajak bermain. Kalau mereka lapar, tidurkan mereka dalam kondisi lapar. Perintah itu dijalankan oleh istrinya. Setelah anaknya tidur, tamunya diajak. Kata suaminya, hidupkan lampu. Hidupkan lampu, teranglah. Lalu kemudian dibuatlah strategi seakan-akan lampu ini rusak. Diperbaikilah oleh istrinya tadi. Diperbaiki, pura-pura ini perbaiki, ternyata padamlah lampu itu, mati. Dalam kondisi gelap, dihidangkanlah makanan itu. Ya kalau bahasa kita, piring. Untuk tamu juga ada piring. Lalu kemudian ada makanan yang sudah siap di piring tersebut. Padahal makanan itu untuk anaknya tadi. Sedangkan dia sebagai tuan rumah itu cuma piring kosong, nggak terlihat karena lampu dimatikan, sengaja dimatikan. Jadi seorang tamu ini melihat bahwa pemilik rumah juga sama makan bersama dengan si tamu ini. Nah, di pagi harinya seorang sahabat Ansar ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Ansar ini, "Dhahikallahu lailah aw ajiba min fi'likuma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh tadi malam apa yang kalian lakukan itu membuat Allah Subhanahu wa taala dhahika. Dhahika itu tertawa. Dalam riwayat yang lain ajiba. Allah sungguh sangat kagum dengan apa yang kalian lakukan semalam. Lalu akibat daripada apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr tadi ayat yang ke-9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sungguh ada seorang sahabat Nabi, ini salah satu contoh, tapi intinya dalam ayat ini menggambarkan orang-orang Ansor keseluruhannya. Jadi orang-orang Ansor itu memiliki sifat mereka lebih mengutamakan sahabat-sahabat muhajirin, pendatang-pendatang daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasa, garis bawahi lagi, walau kana bihim khasasa, artinya dalam kondisi mereka juga butuh. Kalau kita mungkin mampu melakukan itu kalau ada kelebihan dari apa yang sudah menjadi kebutuhan kita. Kita keluarga sudah selesai nih kebutuhannya, terpenuhi, ada lebihnya, kita bisa berbagi. Tapi pernahkah kita melakukan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam kondisi kita sama-sama butuh, tapi apa yang menjadi kebutuhan kita itu kita berikan kepada orang lain. Kalau ini kan kondisinya sangat besar ini. Kalaulah kita tidak bisa melakukan perkara yang besar, hak yang kita gugurkan itu, ini sulit bagi kita untuk yang besar. Yang kecil-kecil pasti bisa kita lakukan. Perkara yang kecil-kecil, kita keluar, orang antri, keluar ini dalam kondisi rame misalnya, habis sholat Jumatan. Kita punya hak, harusnya kita di depan, tapi kita malah minggir, ambil sisi pintu sebelum keluar, kita ambil sisi pintu sebelah samping kiri atau kanan, biarkan dulu mereka-mereka yang keluar. Perkara yang ringan, tapi minimal kita bisa praktekkan ayat dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar ini kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita juga antri makanan misalnya. Bisa jadi kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, walaupun tidak perkara yang besar. Nggak usah kita langsung perkara yang besar, perkara-perkara yang kecil. Kita udah antri, harusnya kita bisa antri yang ketiga, keempat. Tapi ya sudahlah, saya juga kan ya tuan rumah lah, termasuk tuan rumah lah saya di sini. Dia minggir, biarkan tamu-tamu yang datang untuk antri makan. Bisa dia melakukan itu? Bisa. Ini juga termasuk wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di saat itu dia sedang lapar, sama-sama puasa kok, sama-sama pengen sahur atau sama-sama pengen sarapan misalnya, tapi dia tidak ikut ngantri walaupun dia punya hak untuk di depan.
tapi dia gugurkan hak itu, dia berikan orang lain. Ini kadang sebahagian kaum muslimin, jangankan untuk memberikan hak dia kepada orang lain, malah hak orang lain yang diambil. Makanya ada kadang-kadang kita melihat ada sebahagian petugas-petugas yang menjaga gitu. Kenapa? Kalau nggak dijaga, seharusnya dia ngambil satu potong saja untuk dia sendiri, tapi dia ambil hak orang lain. Dia ambilnya 2 potong, 3 potong, sehingga nanti yang belakangan cuma dapat kuahnya. Ada sebagian seperti itu. Kalau kita mau mengamalkan ini, benar-benar mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isar ini, mungkin tidak perlu ada petugas-petugas untuk memberikan per orang satu. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dibiarkan sendiri ada yang ngambil 2, 3, 4. Ya kecuali kalau memang sudah antrian selesai, dia orang belakangan. Ini kalaupun tidak diambil 2, tidak ambil 3, ya juga nanti sisa gitu. Tidak ada masalah. Tapi orang masih panjang antrian di belakang. Jangankan dia mau menggugurkan haknya, tapi hak orang lain dia ambil. Ini kan zalim. Ini zalim namanya. Itu perkara kecil. Kadang perkara kecil kita lakukan, tapi kita menganggap itu sepele, tapi dampaknya itu bagian daripada menzalimi orang lain, karena kita mengambil hak orang lain. Seharusnya kalau kita mau mengamalkan akhlak yang mulia ini, kita gugurkan hak kita. Bagaimana caranya? Keluar dulu dari antrian. Biar dulu tamu-tamu yang datang yang ngantri. Ini akhlak yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibat daripada apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang mulia ini, Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran, sehingga turunlah potongan ayat yang menjadi sebab turunnya ayat ini, yaitu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang berbahagia, jenis-jenis isar dan hukumnya. Jadi isar itu tidak seluruhnya baik memang. Mendahulukan orang lain itu tidak seluruhnya baik. Jadi ada jenis-jenisnya, dan setiap jenis itu beda-beda hukumnya. Baik, kita akan bacakan apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Beliau pernah menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, di antara penjelasan beliau itu mengenai isar ini. Jadi ada macam dan jenis-jenis isar. Macam yang pertama, dan ini hukumnya haram. Kalau kita isar, kalau kita mengutamakan orang lain, maka isar yang kita lakukan itu hukumnya haram. Haram berarti tidak boleh. Apa itu? Yaitu isar kepada orang lain dalam perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib. Misal perkara-perkara yang wajib. Contohnya adalah berwudu. Berwudu di saat itu pada kondisi di mana kita yang punya air. Namun air untuk berwudu itu hanya cukup untuk kita. Ya bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita akan alami. Misal kita bepergian kemana gitu, kita punya air sebotol atau satu gelas, segelas air. Yang segelas air itu punya kita, punya saya misalnya. Tentunya teman-teman yang satu rombongan dengan saya ketika itu tidak punya air, kecuali hanya air ini. Dan itu bisa digunakan untuk berwudu. Namun saya isar nih, saya berikan, udah buat antum aja, silakan berwudu dengan air ini. Nah, kata para ulama, isar yang seperti ini hukumnya haram. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang wajib. Ketika seseorang ingin salat, dia wajib berwudu. Tapi saya berikan air ini kepada teman, kemudian saya berpindah kepada tayamum. Ya udah, saya tayamum dengan yang lain. Si fulan aja yang berwudu menggunakan air ini. Kenapa perkara ini haram? Kata para ulama, karena tayamum itu boleh dilakukan di saat kapan? Kapan boleh kita tayamum? Ketika air tidak ada, atau ketika kita tidak boleh menggunakan air. Air ada, tapi kita saat itu tidak boleh menggunakan air. Ini dua sebab kita boleh bertayamum. Pertama, karena tidak ada air.
kedua karena kita tidak boleh menggunakan air. Nah, sekarang kita lihat sebab ini apakah ada pada diri kita? Oh, ternyata tidak. Kita punya air, nggak boleh kita tayamum. Saya nggak boleh tayamum karena saya punya air tadi segelas cukup untuk saya berwudu. Tapi air itu saya berikan ke teman saya. Nah, isar yang seperti ini termasuk isar yang diharamkan. Karena mengutamakan orang lain dalam perkara yang wajib. Hukumnya haram. Mungkin kita bisa analogikan pada perkara-perkara yang lain. Mungkin seorang ingin menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib hukumnya. Nah, kendaraannya cuma satu. Itu kendaraan punya dia. Tapi kalau dia pinjamkan ke orang lain untuk menuntut ilmu juga, akhirnya dia tidak menuntut ilmu. Ya udahlah, kamu aja lah yang pakai ini kendaraan saya, pergilah untuk menuntut ilmu sana. Saya libur dulu. Nah, apa yang dilakukan? Isar yang seperti ini bisa jatuh kepada hal yang terlarang. Karena dia mengutamakan orang lain dalam perkara-perkara yang wajib. Baik, jenis yang kedua. Jenis isar yang kedua yaitu mengutamakan orang lain dalam perkara-perkara yang disunnahkan. Hukumnya adalah makruh. Mengutamakan orang-orang lain dalam perkara-perkara yang disunnahkan. Apa contohnya ini? Ada di antara para jamaah yang bisa memberikan contoh? Dia perkara sunnah, namun dia utamakan orang lain. Silahkan Pak, Bapak saja silahkan. Apa biasanya ini? Saf, salat misalnya. Sunnahnya seseorang itu dia berada pada saf yang terdepan. Begitu sunnahnya. Nah, ketika didapati saf di depan masih kosong, atau saf yang kedua lah, saf kedua atau saf di depan tapi sebelah kiri sebelah kanan, sisi kiri atau sisi kanan imam yang kosong. Nah, dia malah mengutamakan orang lain. Ayo Pak, ayo silakan Pak, silakan Pak. Mempersilahkan seperti itu. Harusnya dia orang yang termasuk berhak untuk mendapatkan itu, karena persis di depan dia yang kosong, tinggal dia melangkah 1, 2 sampai pada saf itu. Tapi dia malah, ayo Pak, silakan Pak. Nah, isar yang seperti ini hukumnya tercelah, makruh, dibenci. Mengutamakan orang lain dalam perkara-perkara sunnah seperti ini tidak baik. Ini perkara yang tercelah dan dibenci. Contoh yang lain, apa misalnya? Banyak, contoh-contohnya banyak. Misal, seorang pemuda yang ditawarkan oleh wali misalnya, ini wali punya anak perempuan, si wali lah, dia berhak sekali untuk menawarkan anak perempuannya misalnya. Datang dia kepada seorang pemuda, kamu sudah siap menikah? Tampaknya saya sih sudah siap insya Allah. Ya sudah, kalau begitu saya punya anak perempuan, kamu bersediakah untuk menikahinya? Lalu kemudian dia mengatakan, mohon maaf Pak, coba Bapak tawarkan teman saya juga siap itu. Nah, dia mengutamakan temannya, tapi dalam perkara-perkara yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Bisa jadi di saat itu hukumnya dia sunnah menikah, atau mungkin bisa sampai pada derajat wajib untuk menikah, karena masing-masing orang beda kondisinya, beda hukumnya. Ada orang kondisinya yang mewajibkan dia harus menikah. Ada orang yang mungkin kondisinya dia masih bisa menahan dirinya untuk tidak terjatuh, tidak terjerumus dalam perzinahan, maka di saat itu kondisinya dia sunnah untuk menikah. Nah, dalam kondisi dia sunnah menikah, dia sudah mendapatkan peluang untuk menikah, diberikan kemudahan oleh walinya, sangat dimudahkan oleh si wali perempuan ini. Sudah ada peluang di depan matanya, tapi malah dia berikan itu kepada temannya. Coba teman saya Pak, teman saya juga kemarin sudah siap untuk menikah. Nah, isar mengutamakan orang lain dalam perkara-perkara yang seperti ini, kata para ulama, hukumnya makruh. Baik, kita masuk pada jenis yang ketiga. Inilah yang menjadi pembahasan kita.
Jadi yang dimaksud dengan itsar pada pembahasan kita ini adalah jenis yang ketiga ini, yaitu mengutamakan orang lain dalam perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah itu adalah perkara-perkara yang sifatnya duniawi, yang boleh kita kerjakan, boleh juga kita tinggalkan. Lalu itu kita berikan kepada orang lain, kita utamakan orang lain, kita dahulukan orang lain. Maka ini bagian hal yang sangat dianjurkan di dalam syariat kita, yaitu jenis yang ketiga, mengutamakan orang lain dalam perkara-perkara yang mubah. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ketiga ini atau jenis yang ketiga ini sudah banyak dicontohkan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Kita coba melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah tidak terhitung. Itsar yang dilakukan oleh Nabi SAW pada sahabatnya, bukan hanya kepada para sahabat, bahkan pernah ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang kafir pun pernah. Kalau sahabat sudah jelas, ini sesama seakidah, semuslim. Tapi pernah hal itu dilakukan oleh Nabi pada orang-orang kafir. Ada orang kafir datang minta kepada Nabi, minta onta, minta kambing, dibagi oleh Nabi. Silakan ambil. Selama Rasulullah SAW punya, Rasul akan berikan. Tidak pernah ada orang yang datang minta kepada Nabi pulang tangan kosong, nggak pernah. Siapapun yang minta itu, kecuali Nabi nggak punya. Tapi selama apa yang diminta Nabi punya, dia pasti pulang dalam kondisi membawa sesuatu yang dia minta. Kita ambil salah satu contoh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah. Rasul tidak boleh menerima sedekah dan Rasul tidak boleh menerima zakat. Harta zakat, ada orang yang mungkin mau berzakat lalu diberikan kepada Nabi, Rasul haram menerimanya. Rasul hanya menerima hadiah dari para sahabat. Ada para sahabat, di antaranya memberikan hadiah sekantong susu. Sekantong susu ini ya kadarnya sekitar 1 atau 2 liter lah, cukup untuk Nabi dan keluarganya saja. Di saat itu Nabi SAW sedang lapar sekali. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan ada 2 batu yang mengganjal di perut Nabi, diikat di perut Nabi SAW untuk mengurangi rasa nyeri karena saking laparnya. Bayangkan di saat yang begitu lapar, tiba-tiba datang hadiah yang berupa susu. Ini minuman sekaligus bisa jadi makanan yang akan mengisi perut Nabi SAW yang sedang kosong. Lalu ketika itu ada seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, Abu Hurairah, dalam kondisi yang sama. Beliau juga lapar. Karena kondisi Abu Hurairah ketika itu tidak punya rumah, tidak punya harta, tinggalnya pun di masjid Nabi, menjadi ahlus sufa. Ada kira-kira 70 orang kurang lebih ketika itu yang tinggal di masjid Nabi. Itu bukan 1 hari, 2 hari, bukan 10 hari seperti kita iktikaf, bukan. Lama, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun lamanya tinggal di masjid Nabi karena nggak punya rumah. Nah, Abu Hurairah di saat itu merasakan rasa lapar yang bersangatan. Saking laparnya beliau pun mengikat perutnya dengan sebongkah batu, diikat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, seorang sahabat yang tidak pernah menunjukkan kelemahannya, tidak pernah menunjukkan rasa lapar, sehingga tidak ada para sahabat yang tahu bahwa kondisi saat ini Abu Hurairah sedang lapar. Lalu kemudian Abu Hurairah bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika itu. Abu Hurairah karena bertemu dengan Abu Bakar dan dikenal Abu Hurairah ini adalah termasuk sahabat yang semangat sekali menuntut ilmu, datang Abu Bakar, beliau menemui Abu Bakar ini, yang beliau lakukan adalah cuma bertanya mengenai hadis-hadis Nabi yang belum pernah dia dengar, atau mungkin Al-Quran yang diturunkan yang sudah didengar oleh Abu Hurairah, ingin belajar kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena kan Abu Hurairah ini dikenal tidak lama menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 tahun. Ini enggak lama. Tapi termasuk Abu Hurairah sahabat Nabi SAW di urutan pertama
terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, karena memang dikenal beliau ini adalah termasuk sahabat Nabi yang begitu semangat dalam menuntut ilmu. Karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak paham dan tidak ngeh gitu bahwa Abu Hurairah ketika itu sedang lapar, ya yang tahunya cuma sekedar bertanya, dijawab oleh Abu Bakar radhiyallahu taala. Setelah itu selesai. Lalu kemudian lewat Umar, papasan Abu Hurairah pun ditahan nih Umar radhiyallahu taala anhu, supaya Umar tahu selain Abu Hurairah bertanya, bukan modus ya, ini bukan modus. Jangan anggap apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini modus supaya dia diberikan makanan, tidak. Karena memang tujuan utamanya Abu Hurairah ini ingin menuntut ilmu. Datang Umar, ditanya tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, adakah ayat Al-Qur'an yang turun dan terus-terusnya, untuk menggali informasi ilmu. Umar pun tidak ngeh dan gak paham bahwa di saat itu Abu Hurairah sedang lapar. Datanglah sosok yang mulia, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang, Abu Hurairah pun bertanya kepada Nabi sallam pertanyaan-pertanyaan yang itu untuk menambah khazanah keilmuan beliau. Tapi Nabi paham Abu Hurairah saat ini juga sedang lapar. Nabi sedang lapar, sama-sama lapar. Nabi juga tidak pernah menunjukkan bahwa saat ini beliau butuh ini, butuh itu, nggak pernah. Kelemahan-kelemahan seperti itu tidak pernah dinampakkan oleh Nabi SAW, disembunyikan. Abu Hurairah mengikat perutnya dengan sebongkah batu, tapi Nabi SAW mengikat perutnya dengan 2 bongkah batu. Ketika Nabi SAW mendapatkan informasi bahwa ada sahabat yang mengirimkan hadiah sekantong susu, akhirnya Nabi SAW mengajak Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memastikan benar enggak, ada enggak sekantong susu tersebut di rumah beliau. Ternyata dilihat oleh Nabi, ada sekantong susu tersebut. Nabi dalam kondisi butuh, keluarga Nabi dalam kondisi butuh. Nabi SAW mengatakan ke Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil teman-teman yang lain yang di masjid, yang sebanyak 70 orang tadi. Bayangkan satu kantong yang isinya 1 atau 2 liter, anggaplah 5 liter. Yang diundang oleh Nabi SAW sekitar 70 orang. Abu Hurairah langsung lemas tubuhnya. Kenapa lemas? Karena dia membayangkan 1 liter, 2 liter, anggaplah 5 liter, itu akan diminum oleh 70 orang ahlus sufa yang berada di Masjid Nabawi. Padahal saya ini adalah orang yang pertama sekali dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan bagian daripada hadiah yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ini Abu Hurairah termasuk orang yang berhak. Tapi karena ini adalah perintah Nabi, karena Abu Hurairah adalah murid yang luar biasa dari Nabi SAW, beliau pun mengamalkan isar ini. Dengan agak berat juga lah Abu Hurairah ini datang ke masjid lagi, memanggil teman-temannya yang lain untuk memenuhi undangan Nabi SAW. Lemas, tambah lemas lagi Abu Hurairah ini. Lalu kemudian para sahabat-sahabat tadi didahulukan oleh Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah pertama sekali yang ngantri, enggak. Abu Hurairah tidak ngambil bagian tempat, kemudian ngantri yang pertama sekali. Harusnya hukum logika kita berbicara yang lebih berhak. Yang pertama sekali antri mendapatkan susu itu Abu Hurairah. Abu Hurairah malah ikut melayani. Beliau yang memegang kantong susu tersebut, yang menuangkannya. Bayangkan kalau kita pada posisi Abu Hurairah, dalam kondisi lapar, ngelihat susu itu dituangkan, susu itu keluar. Kalau kita mungkin bisa ngencas kita tuh melihat susu itu keluar dalam kondisi lapar yang luar biasa. Tapi itu tetap dilakukan oleh Abu Hurairah. Isar dituangkan oleh Abu Hurairah, minum sampai kenyang. Sahabat yang pertama sampai kenyang. Lalu kemudian orang kedua, ketiga, sampai ke 70. Baru kemudian Nabi SAW sedikit tersenyum. Semuanya sudah dapat, kata Nabi, sudah. Kemudian Nabi SAW tidak minum terlebih dahulu. Nabi SAW pun isar. Nabi mengutamakan Abu Hurairah. Sekarang
Giliranmu wahai Abu Hurairah, minum. Abu Hurairah enggak mau. Enggak ya Rasulullah, Anda dulu. Kata Nabi SAW, minum. Diminumlah oleh Abu Hurairah tadi. Minum tegukan yang pertama sampai kenyang, kata Nabi SAW. Kemudian minum lagi yang kedua, yang ketiga, minum lagi, kata Nabi SAW, sampai kenyang. Sampailah, kata Abu Hurairah ketika itu, kenyang, seakan-akan sudah tidak ada bagian lagi rongga untuk masuk dari susu tersebut, saking kenyangnya. Lalu kemudian Nabi SAW tersenyum dan Nabi meminum sisa daripada kantong tersebut. Kok bisa cukup? Inilah mukjizat Nabi SAW. Tapi inti daripada riwayat yang diceritakan oleh para sahabat ini, bahwa menunjukkan bagaimana isarnya Nabi SAW dan Abu Hurairah kepada para sahabat, di mana di saat itu mereka juga sama-sama membutuhkan. Para hadirin dan hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan beberapa keutamaan-keutamaan daripada isar ini. Sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Namun tidak ada keutamaan secara tegas ya. Secara tegas kita dapatkan dalam hadis itu menjelaskan keutamaan isar, yang tidak ada. Tapi hanya isyarat saja. Keutamaan secara isyarat. Jadi keutamaan yang pertama, orang yang melakukan isar ini, dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Apa yang dia lakukan itu merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah, dan pelakunya pun akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan ketika itu, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia. Ketika kita berlaku isar, mengalah, ini memberikan manfaat kepada manusia atau tidak? Memberikan manfaat kepada manusia. Berarti kita mengamalkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia. Orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi lagi, wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai. Kalau tadi manusia yang paling dicintai. Kalau sekarang kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu atau yudkhiluhu ala muslim. Menggembirakan muslim yang lainnya. Surur itu kebahagiaan. Kebahagiaan surur, kebahagiaan, kesenangan yang kita masukkan ke dalam jiwa seorang muslim. Nah, ketika kita melakukan isar ini, siapa yang tidak senang? Ada orang yang sama-sama butuh sama kita, lalu kebutuhan kita itu kita gugurkan dan kita berikan kepada orang itu. Kira-kira orang yang kita berikan tadi ini, dia senang atau tidak? Dia akan merasa senang, dia bahagia sekali, dia berterima kasih dan seterusnya. Nah, kata Nabi SAW, ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena sururun yudkhiluhu fi qalbil muslim, yaitu kebahagiaan, kesenangan yang kita masukkan ke dalam jiwa seorang muslim. Artinya membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain, menjadikan orang lain senang, itu adalah amalan yang sangat mulia. Termasuk isar ini. Misal antri di lift. Lift itu kan Masya Allah, ada orang yang menerobos saja, kita udah antri di depan begini. Ada aja yang menyolong ke depan, di depan kita. Tapi kalau kita bisa melakukan isar ini, apalagi kita Masya Allah terlihat dari pakaian kita, dari perawakan kita, ini seorang muslim, berjenggot, berjubah misalnya, antri di lift, dia dalam kondisi tenang, tidak menerobos orang, bahkan yang dia lakukan adalah mengutamakan orang lain. Silakan Pak, silakan. Ini kan luar biasa amalan-amalan seperti ini. Dan jangan anggap ini adalah amalan biasa. Dia ringan terlihat, tapi kata Rasulullah, inilah ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yakshifu anhu qurbatan, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghilangkan kesusahan. Kesusahan orang lain
dia bantu untuk menghilangkannya. Au yaqdi anhu dainan, atau melunasi hutang orang lain. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar orang lain. Wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Al-Madinah syahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Madinah, Masjid Nabi 1 bulan lamanya. Ada kemarin Ramadan, waktu persis saat iktikaf, ada salah satu jamaah yang bertanya, Ustaz, saat ini kondisinya, ini 10 terakhir ini, waktu di masa kita iktikaf kemarin Ramadan, salah seorang sahabat datang, teman kita datang bertanya, Ustaz, kondisinya saya punya teman, qadarullah dia kecelakaan. Akibat dari kecelakaan itu kedua kakinya harus diamputasi. Kondisi yang seperti ini ya sangat kasihan lah. Dia butuh dukungan dari teman-temannya. Kalau dari hanya keluarganya mungkin kasihan, dia menemani selama itu keluarganya atau istrinya, kasihan. Boleh nggak kami teman-temannya ini, komunitas kami, satu komunitas ada beberapa orang, kami bergantian, tapi ya konsekuensinya kami tidak iktikaf. Mungkin 2, 3, 4 hari kami gantian lagi dengan teman yang lain. Nah selama kami menjaga dia itu kami tidak iktikaf. Kira-kira mana yang lebih kami utamakan? Kami iktikaf atau kami bantu nih keluarganya untuk nemani dia bergantian di rumah sakit? Ketika itu saya jawab, temani teman kita itu, karena itu lebih afdal daripada antum i'tikaf. Saya teringat hadis Nabi SAW ini. Nabi SAW mengatakan, sungguh saya berjalan menemani saudara saya. Saudara di sini bukan saudara kandung, tidak. Saudara ini saudara se-Islam. Fi akhin li. Akhin ini tidak diterjemahkan saudara yang ada hubungan rahim dengan kita, tidak. Teman kita, baik itu teman dekat atau teman yang mungkin ya baru kenal, lalu kita temani dia untuk menunaikan kebutuhannya. Kebutuhannya apa sih gitu? Oh kebutuhannya ini kita temani. Selesai. Maka itu kata Nabi SAW, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku harus beriktikaf selama 1 bulan. Bayangkan, iktikaf 1 bulan di Masjid Nabi. Jangankan iktikaf 1 bulan, 1 kali saja kita sholat, misalnya sholat subuh di Masjid Nabawi, itu bandingannya kita berapa kali sholat di Al-Ikhlas ini? Berapa kali? 1000 kali. Jadi kita harus datang selama 1000 kali sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas ini, itu bisa menyamai dengan 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Ini sebulan hitungannya, 30 kali berarti kita sholat subuh di sana kalau kita i'tikaf di sana. Tapi kata Nabi SAW, itu tidak lebih aku sukai. Yang lebih aku sukai adalah temani, selesaikan kebutuhannya. Ini amalan luar biasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa man kaffa ghadabahu wa satarallahu auratahu. Siapa orang yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan tutupkan aibnya. Wa man kawama ghaizahu walau syaa an yumdiyahu amdahu. Barang siapa yang dia bisa menahan amarahnya padahal dia bisa melampiaskannya, mala Allahu qalbahu rajaan yaumal qiyamah, maka Allah akan penuhi jiwanya, hatinya, harapan-harapan pada hari kiamat. Apa yang diharapkannya pada Allah di hari kiamat? Dia terbebaskan dari kengerian-kengerian di padang mahsyar, Allah akan penuhi itu. Lalu kemudian waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu athbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Kata Nabi sallam, barang siapa yang menemani saudaranya menunaikan satu kebutuhan sampai selesai, maka Allah akan kokohkan kakinya, di mana pada hari kiamat itu kaki-kaki banyak yang tergelincir. Pada hari kiamat banyak kaki-kaki orang yang tergelincir ketika melewati sirat, jatuh ke neraka. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala akan kokohkan kaki seseorang tersebut supaya dia tidak tergelincir. Di antara amalannya adalah dia temani teman-temannya,
kemudian tunaikan kebutuhannya. Saudara-saudaranya yang lain. Terutama yang saat ini bisa kita lakukan adalah misalnya pasangan kita, istri kita. Apa sih kebutuhan dapurnya yang harus kita tunaikan? Dia misalnya mau belanja, temani dia belanja. Selesaikan, temani. Jangan biarkan dia belanja sendiri. Kalau kita punya waktu, temani. Orang lain saja kalau kita temani kita dapat pahala ini, apalagi istri kita. Kadang ada di antara kita, dia punya waktu, di saat ini dia sedang libur. Istrinya sedang membutuhkan A, B, C di rumah. Dia santai istirahat, nonton, atau mungkin dia main HP dan seterusnya. Seharusnya dia bisa teman istrinya ke pasar misalnya, selesaikan seluruh kebutuhan istrinya tadi, lalu kemudian dia pulang sama istrinya. Dia insya Allah mendapatkan dan termasuk mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Kadang terlihat ringan, dan suatu hal yang ringan ini banyak disepelekan oleh kita kaum muslimin saat ini. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan dari ithar ini adalah mendapatkan cinta manusia. Jadi selain Allah mencintai kita, manusia juga mencintai kita. Nah, itu sudah kita contohkan tadi. Betapa banyak orang senang dengan apa yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mendahulukan orang lain. Ini kan luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltahu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang apabila aku amalkan itu, maka aku mendapatkan kecintaan Allah dan aku juga mendapatkan kecintaan manusia. Kata Nabi SAW, "Izhad fid dunya yuhibbukallah yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas." Kata Nabi SAW, zuhudlah kamu di dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia itu akan cinta kepadamu. Kita di saat yang bersamaan butuh dengan manusia-manusia yang lain, tapi kita persilahkan dia. Silahkan. Kata Nabi SAW, yuhibbukan nas. Manusia itu akan cinta kepada kamu. Karena memang fitrahnya manusia begitu, wataknya manusia begitu. Ketika ada orang lain yang berbuat baik kepada dia, ada orang lain yang berjasa kepada dia, tentu dia akan mencintai orang tersebut. Begitu fitrah manusia seperti itu. Maka ketika dia zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, di saat itu dia sama-sama membutuhkan, tapi dia relakan, dia mengalah, maka niscaya dia akan mendapatkan kecintaan dari manusia tersebut. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita yang singkat ini dengan satu kisah, di mana kisah ini menunjukkan betapa luar biasanya ithar tersebut diamalkan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Ada salah satu kisah, walaupun banyak sekali kisah-kisah yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kalau kita melihat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, semua mereka ini memiliki amalan-amalan ithar ini. Tapi saya akan bawakan untuk penutup dari pertemuan kita ini salah satu kisah yang sangat menakjubkan juga, dan ini terjadi di tiga sahabat Nabi SAW. Siapa mereka? Mereka adalah Al-Haris bin Hisham. Kemudian yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini putranya Abu Jahal, tapi masuk Islam ketika itu di akhir-akhir. Kemudian yang ketiga adalah Iyash bin Abi Rabi'ah. Tiga sahabat Nabi SAW. Siapa mereka tadi? Yang pertama Al-Haris bin Hisham. Yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian yang ketiga Iyash bin Abi Rabi'ah. Tiga sahabat ini pernah mengikuti satu peperangan. Nama peperangannya adalah Perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini terjadi di kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW sudah meninggal dunia. Nah, di dalam peperangan tersebut tiga sahabat ini dalam kondisi sekarat. Sekarat itu artinya sudah mau meninggal dunia.
sudah meninggal dunia. Hampir. Pokoknya dipastikan tidak mungkin bisa selamat lah. 3 sahabat Nabi ini. Baik. Ada salah satu sahabat dari 3 ini meminta air minum. Namanya Al-Haris bin Hisham. Minta air minum kepada salah seorang sahabatnya. Berikan saya air minum. Tentu sahabat ini datang ingin memberikan air minum agar diminum oleh Haris bin Hisham tadi. Tapi ketika air minum itu hendak diminum, sudah mau dekat dengan bibirnya, terlihat Ikrimah bin Abi Jahal melihat kondisi tersebut. Lalu kemudian Al-Haris bin Hisham mengatakan, tolong berikan air ini kepada Ikrimah, karena saya melihat dia wajahnya, matanya melihat dan menoleh kepada saya, seakan-akan itu isyarat dia juga butuh minum. Lalu kemudian minuman yang sudah hampir menempel di bibir tadi, lalu kemudian dia berikan kepada sahabatnya Ikrimah bin Abi Jahal. Lalu kemudian minuman itu dipindahkan lagi oleh sahabat ini tadi, dibawa untuk diberikan kepada Ikrimah. Ketika Ikrimah melakukan hal yang sama, minuman itu sudah hampir menempel di bibirnya, dia melihat ada seorang sahabat lagi yang bernama Iyash bin Abi Rabi'ah melihat gitu, seakan-akan tatapan wajahnya itu dia juga butuh air, mau minum juga. Lalu kemudian Ikrimah mengatakan kepada sahabat yang mengantarkan air tadi, tolong berikan air ini kepada Iyash. Ketika air itu dibawakan untuk diberikan kepada Iyash, Iyash wafat. Belum sempat air itu diberikan kepada Iyash tadi, dia sudah wafat. Lalu kemudian air ini balik lagi kepada orang pertama, sahabat Al-Haris bin Hisham. Ketika air itu mau diberikan kepada orang yang pertama tadi, beliau pun meninggal dunia. Lalu kemudian sahabat ini ingin membawakan air tadi, ingin diberikan kepada Ikrimah bin Abi Jahal, udah mau dekat, mungkin selangkah lagi mau diberikan air itu, Ikrimah pun meninggal dunia. Akhirnya tidak ada satu orang sahabat pun dari 3 sahabat tadi ini meminum air tersebut. Lihat, dalam kondisi genting seperti ini pun mereka bisa isar, bisa mengutamakan orang lain. Dan itu banyak kisah-kisah yang sama seperti ini. Ada satu kisah yang lainnya, ini terjadi di tengah-tengah kita kadang. Dia diundang oleh tamunya, oleh tuan rumah lah. Yang namanya tamu kan nggak beranilah langsung nyendok itu, walaupun sudah dipersilahkan. Silakan. Kadang dia sungkan, segan. Akhirnya apa yang dilakukan? Tuan rumahnya sendiri yang sendokin. Karena ayo bapak, ayo. Nggak ada yang mau. Akhirnya tuan rumah mengambilkan. Ini saya terlihat sendiri oleh beberapa teman ketika itulah. Ngumpul beberapa orang, nggak banyak memang, 5 atau 7 orang ketika itu. Lalu kemudian tuan rumah menyendokin, kemudian diberikan kepada salah seorang sahabatnya. Sahabatnya sudah menerima piring itu, sudah lengkap, tinggal masukin doang ke mulutnya. Piring itu dilempar lagi kepada temannya yang sebelah. Temannya sebelah berikan lagi ke temannya lagi yang sebelahnya. Kemudian yang ke-5, ke-6, yang ke-7, akhirnya balik lagi piring itu kepada orang yang pertama. Lihat, ini terkadang perkara yang kelihatannya sepele gitu, sepele, tapi ini bisa ternyata kita amalkan. Isar-isar yang seperti ini tanpa kita sadari, ternyata kita mendahulukan orang lain. Padahal tuan rumah itu sudah memberikan haknya kepada orang yang berhak, karena sunnahnya memang dalam hadis itu yang lebih utama untuk diberikan, kalau dia ngantri seperti ini, dia diberikan kepada sisi yang sebelah kanan. Tuan rumah sudah menyendokin, sudah disiapkan, karena dipersilahkan, mereka nggak sungkan mungkin. Akhirnya diambil oleh tuan rumah. Nah, tuan rumah tentu yang diutamakan adalah yang sisi sebelah kanan. Siapa sisi sebelah kanan dia? Si fulan misalnya. Namun si fulan ini malah dipindahkan kepada kanannya lagi, kanan, akhirnya balik kepada dia sendiri lagi. Tapi tetap dia mendapatkan pahala isar ini gitu, walaupun itu balik pada dirinya lagi. Nah, hal-hal yang ringan seperti ini kadang bisa untuk kita amalkan, walaupun perkara-perkara yang berat yang kita sudah bacakan tadi, bagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa isarnya, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin tidak sempat bagi kita untuk membacanya. Silahkan baca,
sejarah-sejarah orang-orang soleh kita terdahulu, bagaimana mereka mempraktekkan itsar ini yang sudah hampir hilang di tengah-tengah kita. Ini itsar sudah hampir hilang di tengah-tengah kita, bukan di tengah-tengah orang yang jarang ngaji, bahkan di tengah-tengah orang yang sudah sering ngaji pun itsar ini kadang sudah hampir hilang di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ya secara logika ini kan merugikan kita. Apa sih manfaatnya bagi kita? Kita rugi kok. Karena kita selalu melihat dari sisi duniawinya, tapi kita tidak tahu bahwa ini adalah amalan yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian singkat ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.